Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat semua dalam episode kisah dan kesaktian Wali Songo yang sekarang sampai pada wali ke-6, kisah dan kesaktian Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Sejarah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir di Paseh, Aceh pada tahun 1490 Masehi dari seorang ibu yang bernama Nyai Roro Santang dan ayahnya Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Sedangkan Sultan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim adalah pangeran Mesir yang menikah dengan Nyai Roro Santang, yaitu putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Paseh termasuk daerah yang paling awal memeluk agama Islam di Nusantara dan salah satu Kesultanan Melayu yang pertama pada akhir abad ke-13 Masehi. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di sana, ia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian, ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad At-Tailah Al-Sazili, ulama bermazhab Syafi'i. Di sana, Sunan Gunung Jati belajar tasawuf, thariqat Saziliyah. Setelah diarahkan oleh Syekh At-Tailah, Syarif Hidayatullah memutuskan pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Paseh, Aceh. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Karawang, Kudus, sampai di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di sana ia berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta oleh Sunan Ampel untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Ia menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Syarif Hidayatullah lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten. Selama berdakwah di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikahi Nyi Ratu Pakungwati, yaitu putri dari Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon saat itu. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, sekitar tahun 1527 Masehi. Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak, yaitu Fathahillah. Setelah Pangeran Cakrabuana meninggal dunia, yaitu mertua dari Sunan Gunung Jati, maka tampuk kerajaan Cirebon dilanjutkan oleh menantunya, yakni Sunan Gunung Jati. Duduk di kekuasaan, dakwah Sunan Gunung Jati beriringan di jalur politik.
ajaran Islam berkembang pesat di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan banyak daerah di Jawa Barat. Untuk memperluas syiar Islam, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Ratu Kawunganten, yaitu putri Bupati Kawunganten, Banten. Salah seorang anaknya, Maulana Hasanuddin, kelak meneruskan dakwah ayahnya sekaligus menjadi Sultan Banten. Cirebon juga menjalin hubungan dengan Tiongkok. Diceritakan, Sunan Gunung Jati juga menikahi putri Kaisar Cina Honggi dari dinasti Ming yang bernama Ongtin. Usai menikah dengan Syarif Hidayatullah, ia berganti nama Nyimas Roro Sumanding. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati kian kokoh berkat kerjasama dengan banyak kerajaan tersebut. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Sembung, Desa Astana, Cirebon Utara. Strategi perjuangan Sunan Gunung Jati. Dibantu putranya Hasanuddin, Sunan Gunung Jati mempersiapkan ekspedisi militer Demak melawan Banten Girang yang menguasai Selat Sunda. Kemudian, ibu kota Pajajaran yang secara formal menguasai seluruh kawasan Jawa Barat. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati memilih pelabuhan di Cirebon, di mana suatu pelabuhan yang menempati posisi perbatasan di antara kedua satuan politik kultural di Pulau Jawa, yakni kawasan Jawa dan Sunda. Di sana, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten dan menjadikan Cirebon sebagai pusat pengislaman. Cara berdakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dianggap sebagai wali pelindung tanah Pasundan. Karena telah mengislamkan daerah itu, dari dialah berasal kedua dinasti Islam yang kemudian menguasai Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya, sehingga ajarannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Penyebaran ajaran Islam semakin kuat dilakukan Sunan Gunung Jati setelah menikahi gadis-gadis lokal. Ketika diberi tahta kekuasaan Cirebon oleh Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati yang diberi gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah segera memutuskan untuk melepaskan diri dari kerajaan Sunda. Ia menolak memberikan kewajiban upeti berupa garam dan terasi kepada kerajaan Sunda. Kondisi itu membuat murka Raja Sunda dan mengutus Tumenggung Jagabaya beserta pasukan untuk mendesak Cirebon. Namun, Tumenggung Jagabaya tiba di Cirebon justru masuk Islam. Sunan Gunung Jati berulang kali meminta Raja Sunda untuk masuk Islam. Sebagai kepala negara, Sunan Gunung Jati berperan penting dalam perluasan kekuasaan politik dan agama Islam di Cirebon. Sunan Gunung Jati mempelopori Masjid Agung Sang Cipta Rasa sebagai pusat dakwah. Kesaktian Sunan Gunung Jati. Dari ribuan naskah kuno Cirebon yang terkumpul dan berhasil diterjemahkan, terkumpul banyak sekali kehebatan serta kesaktian Sunan Gunung Jati. Di antaranya ada 5 keahlian atau kesaktian utamanya. Yang pertama, ahli bahasa. Ahli sejarah mencatat, dari kajian naskah kuno Cirebon, Sunan Gunung Jati diketahui menguasai 99 bahasa. Bahasa yang dikuasai bukan hanya bahasa dunia,
melainkan bahasa lokal yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Kehebatan atau kesaktian yang kedua yang dimiliki Sunan Gunung Jati, ahli ilmu kedokteran. Selain ahli bahasa, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah dalam ilmu kedokteran. Saat itu ada pasangan tengah berselisih paham, mempersoalkan perut sang istri yang membesar. Suaminya yakin kalau perut yang membesar itu hamil, tapi istri tidak yakin. Akhirnya pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut si ibu. Dan ternyata saat diperiksa bukan hamil, melainkan penyakit tumor. Selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Dengan menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati pun mengambil tumor si ibu setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin. Kehebatan yang ketiga adalah ahli politik. Pada masa kejayaannya, Sunan Gunung Jati juga ahli dalam bidang politik. Dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan Cirebon, dia dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti Pajajaran hingga mengusir Portugis di Selat Sunda dibantu kerajaan Demak. Yang keempat, ahli strategi. Dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati memperluas wilayah kekuasaannya. Dia berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga, hingga menguasai Sunda Kelapa. Dan yang kelima, keahlian Sunan Gunung Jati adalah ahli pendidikan. Selain strategi dan peperangan, Sunan Gunung Jati juga tauladan di bidang pendidikan. Melalui dakwah Islam, dia menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Sunan Gunung Jati melakukan jelajah desa Milangkori, atau kalau bahasa sekarang, door to door. Dalam penyebaran Islam dan pendidikan kepada masyarakat, 1 bulan sekali murid-murid Sunan Gunung Jati juga sering datang ke Cirebon pada malam Jumat. Murid-murid Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat mereka mendengarkan pengajian. Kegiatan rutin mereka itu dinamakan Sebo Kliwon. Tradisi itu saat ini masih ada, tapi bukan mendengarkan pengajian lagi, melainkan ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Jati. Itulah, sobat semua, kisah singkat, sejarah, dan keahlian serta kesaktian yang dimiliki Sunan Gunung Jati. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.